Letak atau setar kesesatan itu ketika dia tidak memahami agama sebagaimana yang difahami para sahabat dan para ulama kaum muslimin. Kayaknya udah matang tuh, Mas. Masya Allah, ini kayaknya udah matang ini, Mas. Matiin dulu, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, banyak baunya, Masya Allah. Dihidang Mas Andes. Makan besar, Masya Allah. Kita hidangin satu-satu. Oke, silakan. Dilanjut aja, Mas Idris. Andal ini. Oh ya, Sat. Gini loh, Sat. Beberapa hari ini kan Ana ngelihat di YouTube itu, Sat. Ada yang viral itu loh, Sat. Yang kok azan itu diganti jadi hayya 'alal jihad itu pernah terjadi di zaman sahabat nggak, Sat? Kayak gitu, Sat. Azan dengan lafaz hayya 'alal jihad. Momennya apa itu? Iya, nggak tahu, Sat. Tiba-tiba ada dai gitu kan, Sat, cuman bilang bahwasanya waktu lagi lafaz azan Allahu Akbar la ilaha itu di tengah-tengahnya tuh hanya ala sholat itu diganti hayya 'alal jihad, terus makmumnya tuh bilang jihad gitu loh, Sat. Itu pernah kejadian nggak, Sat? Minimal satu kali lah dilakukan semua sahabat. Ya, lafaz-lafaz syar'i nggak boleh diganti. Lafaz-lafaz syar'i itu apalagi masalah azan itu termasuk bagian syiar Islam yang pemilihan itu pun Nabi menolak beberapa usulan para sahabat. Ada yang mengusulkan manggil sholat itu pakai trompet. Kata Nabi, itu adalah amrul Yahud, itu adalah perkaranya orang Yahudi. Nabi nggak suka. Ada lagi yang mengusulkan pakai lonceng. Kata Nabi, ini amrul Nasara, itu adalah perkaranya orang Nasrani. Nabi nggak suka itu. Sampai kemudian ada sahabat yang bermimpi dan kemudian itu menyampaikan lafaz azan itu, yang itu kemudian Nabi suka dengan lafaz yang itu, sehingga lafaz azan itu lafaz yang masyru', tidak boleh kita ganti dengan lafaz yang lainnya. Mengganti lafaz azan termasuk bid'ah mungkarah yang harus diingkari. Adapun kalau pas kita hujan atau ada seperti pandemi seperti ini, kemudian kemarin disampaikan hayya 'alas shalah diganti dengan shallu fi buyutikum atau shallu fi rihalikum, itu memang dituntunkan Rasulullah SAW. Artinya lafaz itu memang ada dari Nabi SAW. Adapun kalau hayya 'alal jihad itu kemana arahnya itu? Kemudian pertama jihad dengan siapa, kemudian apa itu jihad, itu jadi rancu semuanya. Jihad itu lafaz yang lafaz syar'i yang juga difahami sebagaimana kedudukan jihad. Jihad sendiri ada jihad melawan diri kita sendiri, kata Ibnul Qayyim, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir munafik, jihad melawan gembong-gembong ahlul bid'ah dan orang-orang ahlul maksiat. Jihad melawan diri kita sendiri, kata beliau, 4 tingkatan. Belajar agama, yaitu ilmu, mengamalkan, mendakwahkan, kemudian mensabari semua perkara itu. Ini jihad melawan diri kita sendiri. Jihad melawan syaitan, kita bagaimana bisa mengalahkan bisikan syahwat dan bisikan syubhat. Jihad melawan orang kafir dan munafik itu dengan pertama iqamatul hujjah, menegakkan hujjah sehingga mereka paham tentang ajaran Islam. Orang munafik yang menyingkap kemunafikannya. Kalau orang kafir sampai pada tingkat ketika sudah ditegakkan hujah, ditawari Islam ditolak, maka bisa sampai pada tingkat kemudian perang dengan orang kafir. Tapi itu ada tahapan tertentu. Jihad melawan ahlul bid'ah, gembong orang-orang ahlul maksiat, yaitu dengan menegakkan hujah dan mengingkari kemaksiatan mereka, mengingkari bid'ah dan kemaksiatan mereka. Jihad hayya 'alal jihad itu lafaz yang kalau arahnya qital itu pertama jihad dengan siapa yang memimpin jihad. Jihad itu lafaz yang masru', yang ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya, tidak bisa kemudian sembarangan dibilang jihad. Setiap membunuh orang kafir dibilang jihad, membunuh ahli maksiat dibilang jihad. Ini bisa jatuh pada takfir, nanti bahaya banget itu. Sehingga kita harus kembalikan kepada kaidah syar'i.
tidak hanya asal semangat. Disinilah bahayanya kebodohan, atau di sini bahayanya semangat tanpa yaitu kendali ilmu. Orang-orang Khawarij yang terkenal dengan ajaran takfirnya itu, orang-orang Khawarij ini tampilannya itu soleh, ahli ibadah. Sampai Nabi katakan kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kamu akan menganggap salat kamu, puasa kamu enggak seberapa dibandingkan dengan mereka. Dan mereka para qurra, para penghafal Quran. Ini juga peringatan juga bahwasanya penghafal Quran itu utamanya bukan sekedar pada menghafal Quran, tapi menghafal, memahami, dan kemudian betul-betul mencerminkan ahlul Quran. Sehingga dikatakan ahlul Quran itu bukan sekedar penghafal Quran. Penghafal Quran kemudian hobinya nyanyi-nyanyi, kemudian hobinya main film, hobinya kemudian sinetronan. Ini tidak mencerminkan ahlul Quran. Ahlul Quran itu orang mereka menghafal Quran, termasuk juga memahami Quran, kemudian juga mengamalkan Quran. Paling minimal adalah membaca Quran, memahami, dan kemudian mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Walaupun dia tidak hafal Quran, dia termasuk di antara ini ahlul Quran. Ini adalah yang harus kita pahami. Sehingga istilah kembali, lafaz jihad itu lafaz yang masyru', lafaz yang syar'i, lafaz yang harus kembalikan kepada makna syariat yang sesungguhnya, sehingga jangan sampai dijadikan main-main, sehingga sembarang membunuh jihad, sembarang mengingkari suatu jihad, bisa kacau. Dan ada wilayah sendiri mengingkari kemungkaran, itu ada wilayahnya, siapa yang berhak mengingkari kemungkaran, tidak semuanya dia berhak terjun ke situ. Ini yang perlu kita kembali ingatkan berkaitan dengan istilah-istilah yang seperti itu, apalagi jadi gerakan massa, ini bisa menjadi sangat berbahaya. Makanya harus kembali kepada ulama. Sekali lagi, Khawarij itu mereka tampilan luarnya itu ahli ibadah luar biasa. Tapi Nabi katakan mereka adalah kilabunar, anjing-anjingnya neraka. Nabi sangat keras mengingkarinya, dan diantara sebabnya adalah sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang bodoh tentang agama. Sehingga orang mereka, ya ini jauh daripada ulama. Sehingga kita Ibnu Abbas dialog dengan orang Khawarij, satu yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas itu, tidak ada seorang pun sahabat yang bersama kalian. Artinya tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Di sini pentingnya kita senantiasa kembali kepada ulama dan memahami agama dengan cara yang benar. Letak atau setar kesesatan itu ketika dia tidak memahami agama sebagaimana yang difahami para sahabat dan para ulama kaum muslimin, sehingga mengikuti selera hawa nafsunya ini yang sangat berbahaya sekali. Itu berarti intinya itu nggak ada ya? Iya, nggak ada lah. Nabi mengadakan gerakan jihad, ya jihad pada komando sendiri, pengumuman jihad sendiri. Tapi kalau hayal salat diganti hayal jihad, nanti terus gimana? Orang mau ngapain itu? Di masjid mau salat nggak ada hayal salahnya, hayal jihad. Ini kan merubah nas itu. Itu menjadi bid'ah yang harus diingkari, harus ditinggalkan. Sehingga jangan sampai agama kita modalnya semangat aja, maka harus kita banyak-banyak, harus selalu konsul dengan para ulama, apalagi dalam masalah praktis, apalagi dalam masalah darah, apalagi dalam masalah siasah perpolitikan. Ini nggak sembarangan. Sekarang ini politik dari tukang becak sampai ngomong semuanya, nggak tahu agama juga ngomong bicara politik, sehingga politik kayak menjadi sudah konsumsi yang sangat umum sekali. Padahal itu urusan orang banyak ini. Gitu. Ngerti saja kalau saya. Udah siap nih, mau didangkan dulu? Boleh deh. Kita break dulu, nanti sambil ngobrol-ngobrol lagi ini. Wangi nih. Masya Allah. Udah kemecer Mas Andes. Ini udah selesai nih kayaknya nih. Monggo silakan. Silakan. Kita coba dulu, nanti kita lanjut lagi bincang ininya. Masya Allah. Monggo, Dot.